Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul peer teaching bagi mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024. Untuk modul peer teaching kali ini tidak berbeda dengan modul-modul sebelumnya. Jadi modul ini dilaksanakan selama 2 hari setelah perangkat pembelajaran atau lokakarya perangkat pembelajaran selesai. Nah, masih pada website yang sama atau aplikasi yang sama, yaitu LMS Space. Nanti silahkan Bapak Ibu Guru login, kemudian modul peer teaching di sebelah kanan modul perangkat pembelajaran akan terbuka pada jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia nasional. Jadi kalau belum masuk waktunya belum bisa diakses. Apa itu peer teaching? Peer teaching ini adalah simulasi mengajar atau mengajar antar teman sejawat. Jadi simulasi mengajar atau micro teaching di antara teman-teman atau Bapak Ibu sebagai satu kelas saling mengajar atau simulasi mengajar di dalam kelas virtual untuk latihan mengajar berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun pada modul perangkat pembelajaran sebelumnya, yaitu LK 5, 6, dan 7. Nah, apa yang harus saya siapkan pada modul peer teaching kali ini? Yang harus Bapak Ibu siapkan adalah tentu saja modul ajar 1, 2, yaitu modul ajar PBL, PJBL, dan juga modul P5. Itu harus direvisi atau diperbaiki sesuai dengan catatan atau evaluasi dari dosen dan guru pamong yang sudah disampaikan pada modul lokakarya sebelumnya. Jadi silahkan direvisi dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada modul ini nanti silahkan Bapak Ibu upload ulang. Nah, ini adalah tampilan modul peer teachingnya. Nanti dosen akan memberikan kontrak belajar. Nanti di sini ada keterangan ya tentang jadwal-jadwal jam-jam vikon atau kapan peer teachingnya ya. Satu orang mahasiswa akan mengajar di depan teman-temannya dan juga di depan Bapak Ibu dosen dan guru pamongnya. Jadi dosen dan guru pamong sebagai observer, teman-temannya sebagai berperan sebagai siswa-siswi, sehingga nanti akan dinilai berdasarkan rubrik yang sudah disediakan oleh panitia nasional. Nah, ini adalah bahan RPP atau sebenarnya bukan RPP ya, tapi istilah dalam LMS masih menggunakan RPP. Kita menggunakan modul ajar. Nah, nanti silahkan klik bahan RPP, kemudian klik tambah bahan atau menambah bahan RPP. Di sini Bapak Ibu harus wajib mengupload 3 modul ajar ya. Ada keterangan di sini wajib mengupload 3 RPP. Jadi tidak boleh kurang. 3 ini adalah modul ajar 1 PBL, modul ajar 2 PJBL, dan modul ajar 3 yaitu Project P5 yang sudah direvisi ya. Jadi jangan upload ulang modul yang belum direvisi karena nanti modul itu akan dinilai ulang oleh dosen dan guru pamong. Jadi jika tidak ada perubahan atau revisi, biasanya nilainya akan sama dengan sebelumnya. Jadi harapannya tentu nilainya jauh lebih bagus karena adanya revisi. Dan modul-modul itu nanti akan dipakai terus sampai dengan Bapak Ibu ujian komprehensif, PPL, dan UKIN nanti di akhir proses UKM PPG. Nah, ini adalah RPP ke-1. Nanti silahkan pilih ke-1 ini adalah yang PBL. Tema ini bisa diketik silahkan materinya ya, atau pokok bahasanya tentang apa. Misalnya diriku citra Allah, atau manusia diciptakan secitra dengan Allah. Oke, kemudian pilih file RPP-nya. Lalu file bahan lainnya, RPP di sini artinya file modul ajarnya. Kemudian file bahan lainnya itu apa? Ini optional, artinya boleh ada boleh tidak, tetapi yang penting adalah di file RPP di sini. Tapi saran saya silahkan diupload file lainnya tuh, contohnya adalah lampiran instrumen penilaian atau asesmennya, atau materi belajar, materi pembelajaran, ya, atau PowerPoint yang dipakai Bapak Ibu untuk mengajar. Nah, nanti silahkan di-upload di sini. Kemudian klik simpan ya. Jadi ada 2 file yang di-upload. Yang pertama adalah file modul ajar aslinya, yaitu modul ajar utama. Kemudian file bahan lainnya itu adalah lampiran modul ajarnya, seperti
LKPD atau materi ajar, materi PowerPoint ya, bahan ajar, sumber belajar, instrumen penilaian siswa dan sebagainya. Tetapi jika Bapak Ibu sudah menggabungkan jadi satu file modul ajar di dalam modul ajar, ya berarti yang di atas saja. Nah, kita upload, nah, kemudian kita klik simpan. Ya, satu modul ajar sudah terupload. Selanjutnya kita upload sampai 3. Jika Bapak Ibu tidak mengupload ketiga modul ajar, maka menu pelaksanaan peer teaching ini tidak bisa diakses. Ya, kita coba upload yang kedua dan ketiga. Oke. Sekarang yang ketiga yaitu modul P5. Ya, dikasih judul ya, tema itu adalah kalau modul project ya kasih saja judul projectnya ya, judul projectnya tentang apa. Baik, selanjutnya kita akan mengklik pelaksanaan peer teaching. Nah, ini satu hal yang penting sekali Bapak Ibu, jadi mohon diperhatikan dan mohon jangan diabaikan. Di menu pelaksanaan peer teaching ini, Bapak Ibu wajib ya, sekali lagi wajib memilih salah satu modul ajar yang akan digunakan untuk peer teaching. Ya. Jadi mohon diperhatikan, Bapak Ibu setelah mengupload 3 bahan RPP di menu pelaksanaan peer teaching ini, Bapak Ibu wajib mengklik salah satu dari 2 modul ajar ya. Kenapa 2 bukan 3? Karena yang dipakai peer teaching itu hanya modul ajar 1 dan 2. Untuk P5 tidak digunakan untuk peer teaching, tetapi wajib diupload. Nah, wajib memilih salah satu dari 2 modul ajar untuk digunakan sebagai peer teaching. Misalnya saya pilih yang PBL, maka saya pilih RPP atau modul ajar yang ke-1. Tetapi kalau saya pilih yang PJBL, maka saya pilih yang kedua. Harus pilih yang mana? Bebas ya, sesuai dengan kehendak bebas Bapak Ibu mau pilih yang mana, sukanya yang mana ya, mau pilih yang PBL atau PJBL silahkan, yang penting wajib dipilih dan ini nanti yang dipakai untuk peer teaching. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu ya, karena ini nanti yang akan dinilai oleh dosen dan guru pamong. Kalau Bapak Ibu tidak mengklik pilih, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan nilai. Nah, penilaian untuk peer teaching sendiri ada 2 komponen. Yang pertama adalah penilaian bahan ajar dan yang kedua adalah penilaian performance atau penilaian praktik peer teachingnya sendiri. Jadi kalau tidak memilih ini, Bapak Ibu tidak mendapatkan penilaian untuk bahan ajarnya. Misalnya saya pilih yang modul ajar 1, maka saya klik pilih. Kemudian akan muncul notifikasi, apakah Anda yakin memilih RPP ini menjadi bahan peer teaching? Oke, klik oke. Lalu berhasil dipilih, oke. Ya. Nah, ini ya sudah muncul peer teachingnya, sudah muncul keterangannya bahwa ini sudah dipakai untuk peer teaching. Nah, kalau saya mau ubah yang kedua gimana Pak? Silahkan pilih yang kedua ya, bisa diubah. Yang penting adalah Bapak Ibu tidak boleh salah memilih. Kalau peer teaching pakai modul ajar 1, maka pilih 1, kalau 2 pakai 2. Nah, ini ada input link ini apa Pak? Input link ini jika Bapak Ibu peer teachingnya dalam bentuk rekaman video, ya. Tetapi di sini di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, untuk peer teaching dosen diberikan kebebasan, ya, dan guru pamong diberikan kebebasan untuk menggunakan atau memilih salah satu dari 2 model peer teaching. Yang pertama, mahasiswa mengupload video rekaman dia peer teaching. Jadi dia mengajar di depan laptop, lalu direkam, di record, lalu kemudian diedit dengan durasi antara 25 sampai 30 menit, kemudian diupload di YouTube, lalu linknya dicantumkan di sini. Itu bisa. Jadi itu model yang pertama, yaitu model simulasi ya, model simulasi yang pribadi mahasiswa masing-masing membuat rekaman sendiri, itu bisa. Atau yang kedua yaitu dengan model langsung dengan media Zoom atau Google Meet, itu juga boleh. Jadi nanti dosen seperti saat kita virtual conference atau sinkronus, jadi dosen atau guru pamong akan membuat linknya,
Bapak Ibu kemudian sesuai jadwal akan diberikan kesempatan untuk melaksanakan peer teaching satu persatu bergiliran gitu, sampai selesai. Jika dalam satu kelas itu ada 15 atau 16 mahasiswa misalnya, maka akan digilir satu persatu. Begitu. Nah, nanti silahkan tergantung dari dosen dan guru pamongnya ya, apakah menginstruksikan untuk menggunakan rekaman video sehingga Bapak Ibu nanti input link di sini. Tetapi jika langsung dengan dosen dan guru pamong, maka nanti tinggal di sini dikosongkan saja, tidak usah input link, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal melaksanakan menunggu jadwal dari dosen dan guru pamong. Begitu. Lalu remedial ya, remedial kalau belum tidak lulus maka nanti harus mengerjakan tugas remedial. Nah, ini belum ada catatan ya dan belum dinilai ya. Nilai ini di sini dari dosen dan guru pamong. Nah, kita lihat komponen penilaiannya. Untuk peer teaching ya Bapak Ibu, yang dinilai adalah modul ajarnya, yaitu bobotnya 40% ya. Ingat jangan sampai lupa memilih modul ajar yang digunakan untuk peer teaching tadi ya. Itu kesalahan atau kealpaan ya, lupa hal sederhana tetapi sangat fatal ya. Kalau tidak klik itu maka dosen tidak bisa menilai Bapak Ibu ya, memilih tadi. Kemudian untuk pelaksanaan peer teachingnya sendiri poinnya 60%. Nah, jadi bobot penilaiannya 60-40 ya, dua komponen ini saja yang dinilai. Baik Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya jelaskan tentang modul peer teaching ya. Kemudian untuk modul ujian komprehensif ini akan saya jelaskan dalam video selanjutnya ya. Silahkan Bapak Ibu siapkan diri baik-baik untuk mengikuti peer teaching ini. Nanti silahkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh dosen di kelas masing-masing, apakah pakai model yang langsung atau tatap muka langsung, ataukah dengan menggunakan rekaman, mengupload video rekaman. Itu nanti tergantung dari dosen masing-masing. Yang penting adalah bahwa tolong modul ajar 1, 2, 3 itu diperbaiki, direvisi sesuai dengan catatan dosen, kemudian diupload di menu modul ajar atau RPP. Kemudian yang paling penting adalah Bapak Ibu jangan sampai salah mengklik ya, salah memilih dalam pelaksanaan peer teaching ini, karena pengalaman kami banyak mahasiswa yang sudah mengupload lupa memilih ya, sehingga dosennya harus mengejar-ngejar. Ini kok saya tidak bisa menilai karena mahasiswanya lupa memilih salah satu dari dua modul ajar PBL atau PJBL ini. Dan silahkan belajar menggunakan Google Meet atau Zoom untuk simulasi mengajar. Jika selama ini kita sebagai mahasiswa mungkin lebih cenderung sebagai peserta ya, pada saat Vkon atau sinkronus dengan dosen kita hanya mendengar saja. Nah, sekarang kita mulai belajar bagaimana mengoperasikan fitur-fitur yang ada di Zoom atau di Google Meet untuk presentasi ya, untuk mute, unmute, dan fitur-fitur yang lain supaya kita bisa simulasi mengajar secara daring. Nah, itu saya sertakan video cara menggunakan Google Meet untuk mengajar di kolom komentar di bawah ini. Nanti silahkan diklik linknya. Di situ sudah ada panduan tutorial cara menggunakan Google Meet untuk mengajar. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu untuk persiapkan peer teaching dengan baik sehingga hasilnya dapat maksimal untuk persiapan PPL nanti di sekolah. Selamat jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua.